Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dinamik. Oke teman-teman, kembali lagi seperti biasa di channel Dinamik. Di tutorial kali ini kita akan membahas aplikasi atau cara instalasi aplikasi Open Desa ya, atau Open SID ya. Jadi kita akan hostingkan aplikasi Open Desa atau Open SID. Nah, ini untuk contoh template daripada websitenya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah aplikasi atau website desa yang dibuat open oleh Open SID ya. Open SID. Nah, di sini ada beberapa tema jika teman-teman ini membelinya, dan juga ada tema yang gratis ya ini. Tinggal diunduh saja di open.sid, langsung di sini ada download. Teman-teman pilih download di sini, lalu download tema yang standarnya. Nah, ini nggak bisa di live ya. Oke, nanti kita lihat saja. Nah, untuk contohnya seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman seperti biasa bikin subdomain ya, atau di website teman-teman dan upload. Ini untuk source code yang sudah saya upload ya, kita ekstrak. Lalu kita bikin database-nya dulu. Jadi di sini kita tidak ada input DB ya. Jadi langsung nanti diinput sama aplikasinya. Open SID ya. Open SID 1. Kita bikin database-nya dulu. Nah, ini untuk ekstraknya berhasil. Setelah diekstrak, kita bikin ini dulu ya, database-nya. Oke, ini agak loading ya untuk servernya. Mungkin kebanyakan data karena kita banyak bikin subdomain ya di websitenya. Oke. Kita bikin usernya juga ya. Oke, kita tunggu ya, mohon maaf, kita percepat ya. Kita bikin usernya juga, passwordnya kita ambil dari sini, kita masukkan, lalu kita simpan passwordnya buat nanti ya. Nah, di sini kita teman-teman di bagian belum ada ya, jadi jangan dulu bikin user password ya, user dan database-nya. Jadi nggak ada di bagian ini, nggak ada config ya. Jadi kita nanti selesaikan dulu ini, atau juga bisa sekarang kita panggil ya ini. Di sini kita Open SID ya. Kita cek di open.sid ya. Kita tunggu, lalu kita bikin juga ini ya. Open mana ya, open. Oke, kita tunggu ya. Open SID. Nah, ini jadi tanda seperti ini ya. Kita lalu masukkan, dicek di sini ya. Nanti dicek lagi di bagian ini, nanti ada folder baru. Nah, ini folder barunya. Kita masukkan ke DB ya. Jadi kita tinggal panggil saja domainnya, nanti akan membuat sendiri folder desa ya. Lalu kita config, kita ke database-nya, kita masukkan. Jadi nanti di database my PHP-nya, PHP ininya langsung otomatis ya database-nya. Lalu kita masukkan password, usernya kita passwordkan, dan database-nya kita masukkan. Samakan saja biar cepet ya, yang lainnya nggak usah diedit. Lalu kita simpan. Setelah itu kita panggil lagi di sini.
Oke, ini otomatis ya, nanti akan berubah atau kita kembali ke awal ya, bisa. Kita tunggu ya. Mohon maaf, ini koneksinya websitenya kali ini ya, bukan jaringannya. Nah, ini berubah ya. Untuk tampilan awal daripada Open SID websitenya ini adalah seperti ini. Di sini ada layanan mandiri dan login admin. Kita ke login admin. Jadi kita akan masuk ke adminnya ya. Oke, jadi tampilan websitenya seperti ini ya, keren. Nah, ini sudah masuk karena tadi pernah saya ini ya. Kita klik setuju penggunaan ya. Kita keluar dulu, coba masuk ya. Untuk user dan passwordnya itu admin SID, di sini admin, passwordnya SID 304 ya. Seperti ini, kita masuk. Nanti kita akan harus mengganti ya. Nah, di sini kita harus ganti SID 304, lalu kita ganti ya dengan password yang baru. Harus unik ya. Nah, jadi seperti ini, bebas ya, kita ganti maunya apa. Lalu kita simpan. Nanti akan diarahkan masuk ke websitenya ya. Kata sandi lama salah. SID 304 ya. Mohon maaf, kita coba lagi. Oke, berhasil masuk dan sudah diganti ya dengan password yang baru. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk tampilan atau untuk tampilan di adminnya itu seperti ini ya, banyak sekali. Ada info desa, ada kependudukan, statistik, kesehatan, kehadiran, layanan surat, sekretariat, buku administrasi desa, keuangan. Wah, banyak sekali. Ini adalah semuanya tentang desa ya. Oke, jadi ini semuanya tentang desa. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi data-data ini ya. Oke, selanjutnya kita isi ya, kita isi, lihat di info. Nanti kita di Dynamic akan membuat video tutorialnya, itu ada berpart-part ya, ada beberapa sesi ya. Jadi tidak akan langsung kita bahas semuanya karena banyak sekali. Yang pertama kita bahas adalah info desa. Di sini ya, kita klik identitas desanya. Jadi ini adalah website desa yang cukup lumayan bisa kita gunakan ya untuk desa kita di desa masing-masing ya. Untuk temanya ini ada 2 tema ya, tema di websitenya. Yang pertama tadi ke sini ya, nanti kita ke sini dulu. Temanya itu ada 2 ya, di bagian pengaturan klik aplikasi, nanti akan bisa kita tambah juga temanya, kita unduh dari internet ya. Yang ada di sini temanya itu ada 2 ya. Yang pertama esensi, yang kedua Natra. Yang esensi itu adalah tema bawaan seperti ini. Coba kita tema Natra ya. Kita simpan. Dan nanti kita bisa juga tambah lagi untuk temanya, web temanya. Nanti ya kita bikinkan tutorialnya lagi ya. Oke, dan diunduh ya.
banyak sekali dari teman-teman kita yang mengembangkan OpenSID, karena ini open source code ya. Jadi bisa dikembangkan oleh teman-teman yang mau, ya. Jadi tampilannya seperti ini ya, yang defaultnya. Ini sama mirip dengan yang di demonya ya, OpenSID yang demo. Coba kita lihat demonya ya, yang sama dengan yang ini ya kalau nggak salah. Nah, yang ini, nah seperti ini ya, mirip sekali ya. Coba lihat tampilannya kan. Nah gitu ya. Jadi itu nama temanya, itu nama tema Natra. Oke, tadi langsung kembali ke sini ya. Di sini ada info desa. Kita lihat info desanya seperti apa. Nah, di info desa ini ada ubah data desa ya. Jadi kita ubah. Ini nggak bisa diubah, jadi kita harus klik ubah data desa dulu. Di sini ada ubah data desa, lokasi kantor desa, dan apa lagi tadi ya. Nah, di sini kita bisa mengubah. Silakan tentukan kepala desa melalui modul pemerintah desa ya. Di sini ada modulnya juga ya. Nah, di sini di modul data administrasi umum ini adalah data buku aparat pemerintah ya. Jadi harus diisi dulu ya. Kalau belum diisi ya nggak bisa. Nah, di sini juga ada nama-nama desa ya, seluruh Indonesia. Mungkin kita cek ya desanya. Coba kita cek. Nah, ini ada desa Gunajaya, Menanjaya. Kode pos desa. Oke, kepala desanya ini. Kepala desa belum diisi karena ini data di atasnya belum diisi ya. Jadi sudah otomatis ini ya. Tinggal diisi yang belum adanya. Ini website desanya kalau ada gitu lah. Kita masukkan lalu kita simpan. Alamatnya ya. Oke, kita masukkan. Kita nama camatnya kita masukkan juga. Kalau nggak tahu kita kosongkan ya. Kita simpan. Nah, teman-teman bisa isi dulu untuk desanya dari sini ya. Kita tambah. Bentar, kita bisa tambah kayak. Nah, ini bisa ditambahkan. Atau dari database penduduk kalau ada ya. Kembali ke data staf. Kalau belum ada, kita masukkan input manual ya. Jadi harus menyeluruh dulu datanya ya, data administrasi penduduk gitu. Diisinya atau dari sini, dari apa? Dari kependudukan ya, dari sini. Di sini berarti data penduduk ya. Jadi isinya dari sana. Oke, ke info lagi nih, di info. Di sini lokasi kantor desa bisa kita klik lewat Google Map. Lewat map ya di sini. Wah, ini enggak. Jadi harus cari ininya dulu ya, ini. Cari ininya. Nah, caranya di Google bisa kita googling ya. Desa Gunajaya, Manonjaya, Tasikmalaya ya, kita bisa cari. Jadi lewat Google, bisa lewat map ya. Oke, bisa cari lewat ini ya. Kita cari. Nah, di sini ada nggak nih? Kita cari di sini ya. Oke. Jadi di sini ada desanya ya, ini Desa Gunajaya. Kita klik di sini. Nah, ini ada apa ininya? Untuk koordinatnya ya. Di sini cetak. Bentar ya. Ini salah, kita ulangi. Batal ya. Ada apa di sini, kita cek ya. Nah, ini untuk koordinatnya, di sini nggak ada koordinatnya ya.
harusnya ada koordinatnya di sini. Kita cek dulu ya. Oke, kita ambil dari sini ya untuk data ininya ya, koordinatnya ini masukkan. Ini juga jadi supaya nanti koordinatnya sesuai dengan data ya. Kita simpan, nanti akan muncul di bagian data di sini ya. Nah, peta lokasi kantor nanti akan muncul ya kalau kita simpan dengan benar ini ya. Oke, kita tunggu ini menyimpan, sedang menyimpan. Oke, sudah. Peta lokasi kantor desa, peta wilayah desa juga bisa. Coba kita refresh, apakah sudah benar ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita close ya. Ini harus masuk ya. Nah, terus di sini ada peta wilayah ya, yang kayaknya kayak yang tadi ya. Coba kita cek. Ini. Nah, ini sudah berubah ya petanya. Nah, ini. Petanya sudah berubah. Tadinya ada balik papan ya. Peta wilayah ini, kalau peta wilayah jadi kita harus edit juga ya. Untuk peta wilayahnya ini. Wah, ini gak suka juga ya, gak bisa edit, export ke GFX ya. Oke, langsung saja lagi kita ke informasi desa lagi ya. Kita cek lagi ada apa saja. Nah, di info desa juga ini ada banyak, ada wilayah administratif, pemerintah desa, status desa, lembaga desa, layanan pelanggan, dan pendaftaran kerjasama ya. Oke, ini loading sekali nih. Mohon maaf sekali teman-teman. Nah, di sini akan tampil artikel apabila kita memberikan pemberitahuan lewat artikel ya. Misalkan ada pengumuman tentang apa gitu. Nanti masyarakat juga akan mengetahui kalau mencari di internet ya. Oke, dan juga untuk penduduk juga bisa nanti login ke aplikasi ini ya. Mohon maaf ini loading sekali, nanti kita akan pindahkan ke lokal ya untuk penggunaannya biar cepat. Untuk tutorial mengonline-kannya seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada wilayah administratif apa saja ya. Wilayah administratifnya. Nah, ini tidak terhubung ke internet bernama ini ke internet ya. Nah, sebenarnya ini kalau seperti ini ada beberapa ekstensi yang harus kita aktifkan di PHP-nya ya. Di PHP websitenya. Nah, untuk resminya tentang apa saja yang harus kita munculkan, dibuka saja di OpenSID. Di sini ada di panduannya ya. Berapa ekstensi yang harus digunakan. Ini panduan instalasi, bukan ini ya. Coba kita cek ada gak di sini ya. Ini penyutingannya. Ada ekstensi yang harus diaktifkan. Gak ada di sini ya. Pokoknya ada lah. Tadi kita menemukan ya. Jadi di sini ada banyak sekali juga panduan-panduannya ya teman-teman. Oke, instalasi. Mana ya? Lupa lagi. Nanti kita cek ya. Jadi ada ekstensi yang harus kita aktifkan. Nah, wilayah administratif itu ada sini, ada tambah dusun ya, dusun nama dusun-dusun. Coba kita tambahkan dusunnya.
Kalau untuk data warga atau penduduknya itu biasanya bisa input ya. Nama nik, nama kepala dusun, belum ada ya nama dusun, apa kepala dusun. Jadi kita harus isi dulu data kependudukannya ya ini. Karena di sini harus masukkan nama dusun ya. Oke teman-teman, itu saja ya sekilas awal cara instalasi aplikasi OpenSID ya. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita harus isi dulu ya data-data penduduknya biar mudah untuk edit atau instalasi atau penggunaan OpenSID-nya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa teman-teman di-sharekan ya teman-teman. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu eksis dan selalu menonton di channel Dynamic. Semoga channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tutorial yang selanjutnya.